Halo semuanya, salam. Perkenalkan nama saya Rafa Labuman Ratmoko, NIM saya 123140114. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas, yang dimana ini bukan tugas juga, tapi ini adalah UTS, ujian tengah semester, yaitu simulasi packet tracer. Nah, ujian tengah semester ini ada mata kuliah dari praktikum Jarkom atau jaringan komputer. Yang dimana di sini udah ada gambar topologinya, kemudian di sini ada soalnya, yang dimana nomor satu itu buatkan dua buah jaringan sederhana dengan masing-masing dua komputer dan satu buah switch. Kemudian hubungkan semua perangkat PC dengan switch menggunakan kabel, lalu hubungkan kedua jaringan tersebut dengan satu router dan lakukan konfigurasi sehingga bisa melakukan ping. Yang kedua, tambahkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan dua komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Yang ketiga, ada buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan komputer lainnya. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP tersebut melalui DNS servernya. Yang keempat, menggunakan 123 dan NIM di digit ketiga untuk IP address. Misalkan NIM saya 123.140.134. Berarti untuk yang ini itu tetap sama 123. Yang ini itu menggunakan NIM terakhir saya yaitu 134. Kemudian di sini ada topologinya. Di sini topologinya ada satu router dihubungkan dengan dua switch. Nah, di switch 0 ini nanti akan menghubungkan server PT Pendilkom, kemudian PC 0 dan PC 2. Kemudian untuk switch yang satu itu nanti akan menghubungkan DNS server, Telkomkom, kemudian ada PC 1 dan PC 5. Tapi nanti di sini saya nggak akan buat PC 5, tapi saya bakal buat ini jadi PC 3. Oke, daripada lama-lama kita langsung ke Cisco-nya aja. Yang pertama kita membutuhkan router. Di sini kita menggunakan router PT router. Kemudian untuk switch-nya, switch 0 dan switch 1. Lanjut kita ke server. Kita buat servernya dulu, baru ke PC-nya. Server 0, server 1, dan server 2. Nah, server 0 kita ganti jadi ilcom.com. Untuk server 1 itu kita jadikan DNS server. Untuk untuk server 2 itu kita ubah jadi dilcom.com. Oke, terus yang terakhir ada 4 PC. PC 0, PC 1, PC 2, dan yang terakhir ada PC 3. Oke. Nah, sekarang kita udah punya semuanya ini, langsung kita pasang kabelnya aja buat menghubungin semuanya. Kita menggunakan straight semua. Router 0 ke switch 1 itu kita pasang ke terminal 0, terus 01, terus lagi 0 ke switch 0 itu F01. Biar mudah ngelihatnya kita kita pakai preference biar kelihatan ininya. Always show port label. Nah, biar kita tahu mana aja yang kepasang. Nah, terus untuk ke maaf agak sedikit nge-lag karena laptop saya kalau dipakai OBS itu nggak terlalu kuat. Nah, switch 1 ke PC 1, PC 1 dulu, ke Ethernet 11, terus Ethernet 0, kemudian lagi ke PC 3, Ethernet ini. Lanjut kita ke ilcomnya. Ya ini Ethernet, aduh kurang satu ya. Oke, kurang satu. Kita ganti dulu ke fast Ethernet, matiin dulu. Kita nggak perlu yang fast Ethernet ini, kita perlu fast Ethernet yang RJH. Oke, kita hidupin lagi.
Lanjut kita fase terdapat 1 ke fase terdapat 0. Nah, setelah kita yang topologi, kita udah buat topologi yang atas, kita buat topologi bawah dulu biar langsung nanti nggak perlu repot-repot lagi buat ini ya. Oke, switch 0 ini pendilcom. Aduh, oke, masuk. Kemudian switch 0 ke ini. Dan last one itu oke, nicely done. Nah, without further ado, sekarang kita gak usah kebanyakan cincong ya. Kita langsung ini aja, let's go. Kita masuk ke router 0. Nah, di sini kita langsung masuk ke selinya. Kita no aja. N. Terus enable. Kemudian conft atau configure T itu sama aja. Saya lebih senang disingkat-singkat kan lebih biar cepat aja. Lanjut kita ke interface atau int fa 0/0 atau bisa di iniin pakai interface fast ethernet 0,0, tapi saya lebih prefer pakai integer fa00 biar lebih cepat. Nah, karena kita udah masuk ke fast ethernet 0,0 yang dimana udah masuk ke sini, kita pindahin dulu biar kelihatan, karena nggak enak kalau nggak kelihatan, biar sekalian ini. Nah, karena kita mau nyambungin ke switch 1, kita lanjut masang IP address-nya. Kita IP ADDR atau address 192.168. Nah, perlu diingat-ingat di topologi yang atas ini kita menggunakan 1, 2, 3 untuk di bagian di ketiganya ini. Kemudian untuk yang topologi yang paling bawah ini nanti kita akan menggunakan NIM tracker saya yaitu 134. Di sini kita pasang 1, kemudian subnet masknya 255, 255, 255 dan 0. Oke, lanjut. No shutdown atau bisa disingkat no shut. Nanti jadi up. Oke. Terus kalau udah kita enter aja, kita exit. Lanjut kita ke yang fast ethernet 10. Jadi sama aja interface fa10 kemudian kita tulis IP ADDR atau address to be exact 192.168.1.255, and 0. Kenapa pakai 134? NIM saya 134. Jangan banyak tanya. Oke, lanjut no shutdown. Mohon maaf kalau misalkan saya agak sedikit bercanda karena saya orang yang suka bercanda. Oke, state to up. Nah, di sini udah up. Lanjut. Nah, udah up semua. Lanjut kita ke lakuin servernya. Di sini saya mau ini server Ilkom dulu. Nah, bentar, ini kadang punya saya Cisco-nya kadang error. Mohon maaf ya. Nah, langsung kita ke desktop, terus IP configuration. Nah, di sini waduh gak kelihatan ya. Ini kita IP address dulu paling atas ini. Mungkin nggak kelihatan gara-gara saya pakai dark mode yang dimana ini versi terbaru dari Cisco yang dimana itu nggak support kalau dark mode. Tapi saya lebih seneng dark mode sih. Oke. Kebanyakan cincong ya. 12 kita isi 192, 168, 123. Kemudian di sini pakai kita set ke 20 aja ya untuk belakangnya. Ini terserah aja mau berapa, mau 10 kayak 11. Tapi saya lebih prefer ke 20 karena saya lebih suka angka-angka cantik. Iya. Yeah. Terus default gateway-nya kita jadiin yang di switch ini jadi 192, 168, 123, terus 1.
Oke. Untuk DNS servernya kita belum isi karena kita belum nyentuh DNS servernya. Oke. Untuk sekarang ini dulu. Lanjut kita ke DNS servernya. Nah, sama aja. Kita ke desktop, terus kita ke IP configuration. Di sini kita tulis, jangan jadiin TCP tapi jadiin static. Ingat, ini kita DNS server ini kita mau iniin biar nyambung ke Ilkom sama Pendilkom. Nah, 192.168.123. Nah, di sini kita jadiin 10. Biar nanti ini DNS servernya biar Ilkom sama Pendilkom ini nanti bisa ngambil dari si DNS server. Untuk default gateway-nya sama 192.168.123.1 gitu. Nah, kalau udah kita bisa diemin aja, tinggalin aja. Terus kita masuk ke service, lanjut ke DNS. Nah, di sini sebenarnya ini bisa diklik, seharusnya kelihatan. Cuma ini kita jadiin on. Ini sebenarnya ini on, ini on. Oke. Nah, di sini name atau mungkin saya ganti aja kali ya itunya. Tapi takutnya kelamaan. Oke. Nah, di sini nih, ini name dari itunya. Apa namanya? Untuk HTTP-nya. Terus kita masukin aja ilkom.com. Nah, terus kita pasang address dari Ilkom tadi, yang dimana tadi kan 20 kan belakangnya, jadi 192, 168, 123, 20. Nah, tinggal kita add aja. Aduh, kurang. Nah, tinggal kita add, dar, langsung masuk. Nah, terus tinggal keluarin aja, kita masuk ke Ilkom lagi. Nah, di sini kita masuk ke IP configuration lagi. Nah, sekarang kita masuk jadi ini kita jadi static lagi. Ini entah kenapa maksa banget jadi itu. Oke, kayak sama kayak tadi kita ini nih IP addressnya 192.168.123.123.20. Terus subnet masknya langsung, default gateway-nya kita copy aja karena saya pengen cepat juga. Satu. Nah, di sini itu kita jadiin 10 untuk DNS servernya, karena di DNS server ini kita tadi masukin 10. Nih, 10. Nah, kalau udah ya udah, kalau udah bisa kita tinggal di oh, belum. Kalau udah langsung kita ke DNS servernya ya. Iya, ke DNS server. Nah, oh, enggak ding, kalau DNS server, kalau ini DNS aja ding. Berarti udah ini udah. Oke. Tadi untuk ini ya. Apa mungkin saya salah ya tadi ya? Oh, enggak. Enggak bener-bener. Tadi bisa tuh. Enggak. Nah, kalau udah kita langsung ke Pendilkom aja. Sama kayak tadi. Aduh. Kita masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini ini kita statikin dulu 192.168. Nah, di sini karena tadi seperti yang saya katakan, untuk yang bagian bawah ini kita jadikan 134 sesuai dengan NIM saya. Ini kita jadi 20 karena saya suka angka cantik. Kemudian default gateway-nya kita jadiin 192, 168, 13134, 1. Oke. Terus untuk DNS servernya kita pakai yang atas ini 192, 168, 123, 10. Oke. Udah, kalau udah kita masuk ke service. Kita DHCP-nya on. Kita ke DNS dulu. Baru nanti DHCP-nya. Oh. Oh enggak, ini ke DHCP dulu. Ya, DHCP kita iniin DNS server. Ini DNS-nya udah ya.
Ya DNS udah, berarti ini DHCP-nya belum. Kita masuk ke Elcom dulu. DHCP-nya belum saya set tadi ya. Nah, DHCP ini kita jadiin on. Terus untuk ininya untuk default gateway-nya itu nanti kita jadiin 192.168.168.123.1. Kemudian untuk di sini itu 192.168.123.10. Nah, untuk start address ya. Kemudian ini subnet masknya samain aja. Terus ini max usernya kita jadi 156. Oke. Tinggal kita add aja. Oh, name-nya doesn't exist. Server pool ya. Start IP address udah benar kok. Oh, seharusnya ini gitu. Jadi kita ulang lagi aja. 192.168.123.123.1. Kemudian ini 192.168.123.10. Oke. Ini jadi 256. Kita save aja. Nah, ternyata enggak, jangan kita add tapi kita save. Oke. Terus karena ini udah, lanjut kita ke yang Ilkom. Nah, sama aja kan karena desktop kita IP-nya udah kita configure di sini. Nah, kita masukin ke DNS-nya yang dimana di sini 192.168.134.1. Kemudian untuk DNS servernya 192.168.123.10. Kita samain dengan ini karena kita mengambil DNS servernya di sini. Ini udah sama terus kita jadiin 256. Oke, save. Nah, udah ke store. Nah, jadi di DNS server ini kita tinggal tambahin si pendilkomnya itu. pendilkom.com. Terus untuk itunya 192.168.134.20. Oke. Nah, tinggal kita add aja. Nah, udah masuk. Nah, sekarang tugas terakhir kita itu buat semua PC-nya itu jadi DHCP. Di sini yang pertama desktop IP configuration terus DHCP. Nah, tinggal kita tunggu. Nah, sukses. Terus yang kedua PC 2 lanjut desktop IP configuration DHCP, tinggal kita tunggu sukses requestnya. Dan PC 3 oke, desktop IP configuration DHCP, pastiin semuanya sukses ya. Oke, sukses. And the last one in PC 1 desktop IP configuration DHCP requesting IP address and DHCP request successfully. Well, nah, karena ini udah jadi kita langsung ke soalnya. Yang dimana di sini ada 4 soal, yaitu ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung, berarti PC 0 ke PC 1. Oke. Kita lakuin PDU-nya dulu baru kita ping, yang dimana dari PC 0 ya. PC 0 to PC 1. Oke, PC 0 to PC 1. Awal-awal emang fail, gak masalah. Tapi untuk yang kedua, dia pasti berhasil. Dan sukses. Tinggal kita ping aja. Dari PC 0 ke PC 1.
3 ya. Oke. Tinggal kita ping. Kita harus perlu diingat-ingat ya teman-teman. SMD ping 192 168 123 3 ya. Ya, 3. Oke. Dapat 1, dapat 2, dapat 3, dapat 4. Nah, ini antaranya berhasil. Langsung kita ke soal yang kedua. Yang dimana itu dari PC 5 ke PC 2. Tapi di case saya itu dari PC 3 ke PC 2. So, without further ado, let's try it. PC 3 to PC 2 to fail, of course. But the second try is gonna be work. This gonna be work. It's gonna be work. See, the first one is failed and the second one is successful. Nah, terus kita ping aja dari kita ingat-ingat PC 2-nya dulu. Oh, man, I kinda hate this Cisco because it's kinda sucks to be honest. Okay, tiga. The last one is 3. So command prompt ping 192 168 134 and the last one is 3. 1 down, 2 down, 3 down, and the last one is down. Oke, udah good semua, udah semua, pick uping semua. Kita ke soal yang terakhir. Open a web Elcom in PC1. Oke. Pastikan halaman Elcom harus terbuka. So, kita PC1, kita harus buka Elcom. Let's do it. So, kita ke web browser. Oh, man, I hate it. Oke. Kita tunggu. Oh, go. Oh, good God. Not responding, Kita tunggu aja, teman-teman. Oh, wait for them to respond. Aduh, saya lupa. Ini lagi, apa namanya? Lupa save. Oke. Aduh, tadi udah keluar. Oh my God. Udah. Oh my God. Oh. Oh my God. Oke. Ilcom.com. Let's see if it's good. Oke. Udah keluar ya. Oke. Kinda sucks to be honest. And the last one, buka web browser Penilkom di PC 0. Oke. Sebelum ini ada baiknya saya simpan dulu karena agak aduh. Ini malah ini karena takutnya kalau nggak kesimpan nanti kayak tadi kita jadikan UTS. Oke. Saya nggak mau ngambil resiko, kita ini aja. Oke. Sama ke web browser. Oke, kita tunggu. Oh God. Not responding, kita tunggu aja. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan di laptop saya agak sedikit ngebug karena ini nggak kuat pakai OBS juga, yang dimana OBS ini juga di laptop saya berat, jadi untuk ngerjain Cisco kemudian buka Chrome juga sama buka OBS itu jadi agak sedikit lama. Oke, kita coba pendilcom.com. Agak lama. Oke, keluar. On the first thought, I thought it was not gonna be work, but here it is. It's working. Jadi itu aja dari saya. Untuk topologi ini udah berhasil semua ya. Udah kita coba pakai ngeping
tadi ngeping, kemudian tadi PDU segala macam, kemudian tadi kita juga buka web browsernya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku saya kurang berkenan atau tadi saya ngejoke sama ngelakuin hal-hal yang cringe ya. Sekian dari saya. Terima kasih. See you next time.